Wah, akhirnya nih kita ternyata sudah tiba di bulan suci Ramadan. Dan itu artinya sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan kita. Nah, tapi teman-teman tahu gak sih, selama bulan puasa, tubuh kita itu nggak menerima nutrisi selama kurang lebih 14 jam. Dan itu faktanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan kulit nih. Mulai dari kulit kering, kulit kusam. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, karena saat ini aku lagi bareng sama Dokter Andralia. Halo Dokter Andralia. Halo Kak Kevin, apa kabar? Baik dok. Nah Dokter Andralia ini dari Jakarta Wellness Clinic yang udah terkenal banget di Jakarta ya. Tadi kan aku sempat mention ya statement kalau misalnya selama bulan puasa tuh kita nggak menerima nutrisi gitu ya selama kurang lebih 14 jam dan itu bisa menimbulkan permasalahan kulit nih dok. Itu benar atau enggak sih dok sebenarnya? Oke, tergantung kalau misalnya apa yang tidak dikonsumsi selama buka puasanya. Kadang-kadang kalau misalnya kita bisa memilih dengan benar, itu tidak akan terjadi. Nah, yang paling penting kita tahu bahwa kalau bulan puasa kita akan puasa minum, puasa makan, jadi gampang terjadi dehidrasi. Jadi begitu buka puasa atau waktu sahur, usahakan kita bisa bangun untuk penuhin kebutuhan kita tersebut. Apakah ada tips-tips khusus untuk orang berpuasa, pemilihan menu, atau segala macam, itu kita bisa bahas juga satu persatu nanti apa yang perlu. Dan mungkin ada suplementasi khusus di bulan puasa yang kita bisa bantu untuk sarankan kepada pasien atau masyarakat supaya bisa dikombinasikan dalam menu sehari-hari. Boleh gak sih dok di-spill dikit gitu dok? Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang sedang berpuasa dan ingin tercukupi nutrisinya juga, sangat penting misalnya pada sahur kita pilih makanan-makanan yang ringan, yang tidak terlalu banyak garam juga atau minyak yang berlebih. Caranya bagaimana? Misalnya kita bisa berikan alpukat yang kemudian dicampur dengan lemon. Lemon menjadi salah satu antioksidan natural juga di dalam untuk pengawet makanan tersebut. Kalau misalnya kita bisa memilih beras merah atau beras putih, kita pilih beras merah. Cara pengolahannya jangan terlalu banyak bumbu berlebih, karena bumbu berlebih akan menimbulkan rasa haus juga. Jadi takutnya kita lemes karena kekurangan cairan, sementara kita harus puasa. Apa yang kita bisa lakukan kalau dari food adalah kita bisa minum seperti itu, kemudian kita bisa juga bantu dengan suplementasi pagi, misalnya antioksidan. Itu bisa diberikan dengan dosis kecil juga udah cukup untuk bantu stamina tubuh sepanjang hari selama puasa. Nah tadi kan kita dari suplementasi dan pola makan kita tuh dok ya. Kalau misalnya skincare dok, itu perlu gak sih dok kita pakai di saat bulan puasa? Skincare tidak ada pantangan, apalagi kalau skincare tersebut halal. Karena kalau orang membersihkan wajah, itu kan di luar. Jadi tidak ada pantangan untuk selama puasa dalam penggunaan skincare selama skincare tersebut adalah halal. Nah ngomong-ngomong tentang suplementasi, tadi kan dokter sudah sempat mention nih antioksidan ya dok ya. Kalau konsumsi antioksidan itu di bulan puasa itu efeknya ke tubuh kita dan kesehatan kulit kita tuh gimana dok? Sebenarnya antioksidan itu prinsip cara kerjanya adalah untuk menetralisir radikal bebas di dalam tubuh. Orang yang kurang tidur ditambah dengan pekerjaan yang loading ya, pas kita perlu aktivitas yang lebih dalam, intake-nya kurang, itu juga bisa memicu free radikal internal dalam tubuh. Nah, dengan adanya antioksidan, natural antioksidan itu memberikan efek menetralisir radikal bebas yang kita tahu lebih kuat daripada antioksidan lainnya. Terus apa yang bisa dilakukan dengan pemberian tersebut selama bulan puasa? Kalau kita bisa berikan dosis maintenance yang ringan selama bulan puasa tersebut, tentu saja akan lebih bermanfaat daripada kita cuekin aja tidak memberikan apapun. Kalau kita konsumsi suplemen antioksidan itu bagusnya di saat buka puasa atau saat sahur sih dok? Oke, sebenarnya dosisnya itu bisa diberikan 2 kali sehari. Apalagi kalau dosis tersebut adalah dosis kecil untuk maintenance. Jadi 2 kapsul sehari pun boleh diberikan. Kalau masih anak-anak ya kita cukup berikan 1 kali pas berbuka. Kenapa? Karena waktu berbuka juga kan perut juga lebih siap untuk menerima macam-macam daripada pagi-pagi sekali. Jadi lebih dianjurkan setelah makan dengan pemberian misalnya 1 gelas jus aja kemudian disertai dengan suplementasi, itu tidak masalah. Atau pada orang sehat kita bahkan bisa berikan 2-3 kali sehari. Oke, justru malah bagus ya dok. Berarti kalau misalnya bisa 2 kali sehari itu juga malah lebih bagus ya dok, Iya. bisa support. Nah tadi kan dokter sempat mention nih antioksidan yang natural ya dok. Kan antioksidan tuh kita tahu banyak macamnya ya dok ya. Ada rekomendasi gak sih dok yang bagus buat kita konsumsi, khususnya di saat bulan puasa? Oke.
Salah satu antioksidan yang di dalam riset penelitian itu ditunjukkan powernya itu melebihi yang lain, salah satu jenisnya adalah astaxanthin. Jadi astaxanthin ini sendiri diekstrak dari Haematococcus pluvialis, di mana itu diekstrak dari ganggang laut merah ya. Powernya itu untuk menetralisir radikal bebas. Jadi kita harus jaga keseimbangan di mana jangan sampai terlalu bertumpuk free radikal di dalam tubuh. Karena free radikal itu adalah salah satu pencetus munculnya beragam penyakit. Nah, astaxanthin itu kan bagusnya yang natural ya dok ya? Betul. Kenapa harus yang natural sih dok? Kalau misalnya yang diproduksi dari bahan kimia dibandingkan dengan yang natural, semua orang akan memilih yang natural supaya tidak ada timbul efek samping lanjut juga. Tentu saja kalau bisa kita memilih yang natural, kenapa kita harus memilih yang sintetik? Nah, antioksidan natural astaxanthin itu ada di Astria. Live more healthy with Astria.